Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Julianis Kadir, Esos MSI, dan kepada teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Adanya saya membuat video ini, saya akan mempresentasikan tentang konsep kolaborasi dari kelompok 2. Nah, di sini saya Rinda Catarin dengan NIM 666124005 sebagai moderator, dan di sini saya tidak sendiri, ditemani rekan-rekan saya. Halo, nama saya Inayatus Soleha dengan NIM 66612140201. Perkenalkan, nama saya Anggun Putri Salsabila dengan NIM 66612400086. Aku Lis Aprianti dengan NIM 666121448. Perkenalkan, nama saya Zaki Muhammad Yusuf Lorenza dengan NIM 66612400117. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari kolaborasi. Secara etimologi, kolaborasi berasal dari dua gabungan kata, yaitu co yang artinya bersama dan labor yang artinya kerja, yang berarti penggabungan tenaga untuk mencapai tujuan bersama. Nah, secara terminologi, kolaborasi menggambarkan kerjasama intensif antara dua atau lebih individu atau institusi untuk memahami dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama, melibatkan kebersamaan, pembagian tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama. Dalam ilmu sosial, konsep kolaborasi itu beragam, tergantung pada sudut pandang ahli. Namun, prinsip dasarnya tetap melibatkan berbagi informasi, sumber daya, manfaat, dan pengambilan keputusan bersama demi mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang pengertian konsep kolaborasi. Nah, menurut Offline and Wana, konsep kolaborasi adalah model tata kelola baru dalam manajemen pembangunan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik melalui kebijakan berbasis konsensus. Nah, sedangkan menurut Stokers, konsep kolaborasi adalah serangkaian tindakan seperti pembentukan, pengawasan, fasilitasi, dan pengoperasian antara lintas sektoral untuk menyelesaikan masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi. Nah, yang terakhir yaitu menurut Emerson et al., konsep kolaborasi itu adalah proses dan struktur pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak serta konstruktif melintasi batas sektor publik, swasta, dan sipil. Di sini saya akan menjelaskan model konsep collaborative governance. Langsung saja, apa sih itu model konsep collaborative governance? Model ini sendiri adalah model tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan umum dan proses pengambilan keputusan. Model ini membahas mengenai aspek atau indikator yang dapat menggambarkan proses kolaborasi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mencari cara terbaik dalam membuat kebijakan publik untuk mengelola program-program publik. Ada 3 ciri-cirinya. Saya sebutkan saja. Yang pertama seperti forum dipelopori oleh badan publik. Yang kedua, forum bertujuan untuk membuat keputusan bersama dengan sifat yang partisipatif. Yang ketiga, forum diatur secara formal dan secara kolektif. Lalu kemudian oleh Offline dan Wana pada tahun 2008 menjelaskan ada 4 tipe-tipe kolaborasi. Yang pertama ada kolaborasi dalam pemerintahan. Yang kedua, kolaborasi antara pemerintahan. Yang ketiga, kolaborasi antara pemerintah dan penyedia pihak ketiga. Dan yang keempat, kolaborasi antara pemerintah dengan warga, negara, atau perorangan. Di sini, kami mengambil contoh konsep kasus kolaborasi yang tercermin pada penanganan COVID-19 di Kota Serang pada September 2020, di mana kasus meningkat hingga 176 orang, mendorong penerbitan SK Wali Kota Serang nomor 440/Cap/1/2020. SK ini mengatur peran organisasi perangkat daerah dalam percepatan penanganan pandemi
Kita bisa lihat di sini ada bentuk kolaborasi. Yang pertama itu ada edukasi, yang kedua pemantauan, yang ketiga melakukan protokol kesehatan, yang keempat koordinasi rumah sakit rujukan, yang kelima pelaporan, dan keenam bantuan, dan yang terakhir adalah pengadaan. Selanjutnya adalah manfaat konsep kolaborasi. Kolaborasi juga memiliki beberapa keuntungan atau manfaat bagi para kolaborator. Dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan secara kolaboratif dalam sebuah organisasi, beberapa keuntungan atau manfaat yang dimaksud posisinya bertautan dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jadi kami di sini mengambil 3 manfaat dari konsep kolaborasi. Yang pertama adalah pooling of talent and strengths, yang kedua adalah development of employee skills, dan yang ketiga adalah speed up solution. Yang pertama adalah pooling of talent and strength atau mengumpulkan bakat dan kekuatan. Kolaborasi bisa menjadi wadah bagi para anggota kolaborator untuk membagi atau menunjukkan apa yang dia tahu, seperti pengetahuan, pengalaman, dan keahlian serta keunggulan talenta yang lainnya yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Dengan adanya kolaborasi dan para kolaborator bisa mengoptimalkan apa yang dia punya atau value yang mereka punya dalam kehidupan berkolaborasi. Dan yang kedua adalah development of employee skills, di mana kolaborasi dapat membangun dan meningkatkan keahlian mereka secara keseluruhan. Dalam hal ini, di mana mereka bisa saling berinteraksi, saling berbagi ide, saling bertukar pengalaman, sehingga mereka menjadi semakin tahu dan mengerti bahwa cara bekerja sama yang baik, berpikir secara positif, serta bernegosiasi secara adil dan mengoperasionalkan alat tertentu secara baik dan benar. Dengan kolaborasi, masing-masing anggota dari kolaborator dapat mengembangkan dan juga mengetahui apa yang mereka tidak tahu dari orang-orang yang ikut berkecimpung dalam kolaborasi tersebut. Dan yang terakhir adalah speed up solution atau mempercepat solusi. Dengan adanya banyak orang dan juga banyak pemikiran serta input yang masuk ke dalam aspirasi, kolaborasi juga bisa menjadikan mempercepat penyelesaian masalah itu tersendiri. Karena apabila tidak ada kolaborasi dalam penyelesaian masalah, bisa saja penyelesaian masalah tersebut terganggu dan juga bisa saja lebih lama daripada waktu yang ditentukan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan konsep kolaborasi. Tujuan konsep kolaborasi sendiri ini adalah untuk menciptakan sinergi di mana individu, tim, atau organisasi dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar atau hasil yang lebih optimal dibanding kita bekerja secara individu. Lalu ada beberapa tujuan utama dari konsep kolaborasi. Yang pertama ini mencapai tujuan bersama. Kolaborasi memungkinkan berbagai pihak untuk bekerja menuju tujuan yang sama dan membangun kesepahaman dan menyelaraskan visi dan misi. Yang kedua, adanya mengoptimalkan sumber daya. Dengan kolaborasi, setiap pihak dapat berbagi sumber daya, baik untuk pengetahuan, keterampilan, waktu atau material, sehingga mengurangi duplikasi dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, adanya meningkatkan inovasi. Dengan menggabungkan ide-ide dari berbagai latar belakang atau perspektif, kolaborasi dapat menghasilkan solusi kreatif dan inovasi yang tidak terpikirkan secara bekerja secara individu. Yang keempat, adanya meningkatkan produktivitas melalui pembagian tugas yang jelas dan kerjasama yang efektif. Kolaborasi dapat mempercepat proses kerja dan mencapai hasil yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Dan yang terakhir, yang kelima, mengatasi kompleksitas masalah yang rumit. Seringkali kita membutuhkan berbagai keahlian dan perspektif. Kolaborasi membantu mengintegrasikan pengetahuan lintas bidang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan kata lain, kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan hasil yang lebih besar daripada jumlah kontribusi individu melalui kerjasama yang harmonis dan strategis. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat konsep kolaborasi. Selain kolaborasi itu sangat penting dilakukan oleh para kolaborator, kolaborasi juga memiliki beberapa keuntungan atau manfaat bagi para kolaborator dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan secara kolaboratif dalam sebuah organisasi. Beberapa keuntungan atau manfaat yang dimaksud sebagai berikut. Nah, yang pertama ada pooling of talent and strengths atau mengumpulkan bakat dan minat.
Nah, didirikannya kolaborasi ini tuh sangat bermanfaat dalam menghimpun berbagai talenta dan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota kolaborasi. Oleh sebab itu, ketika para anggota tim kolaborasi sanggup memanfaatkan pengetahuan, pengalaman, dan keahlian, serta keunggulan talenta yang lainnya dimiliki oleh masing-masing anggota tim, semua hal tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal dalam kehidupan berkolaborasi. Nah, yang kedua itu ada development of employee skill atau pengembangan keterampilan karyawan, di mana pada dasarnya penyelenggaraan kolaborasi memang saling memberi manfaat antar mereka yang berkolaborasi dalam sebuah organisasi. Ketika mereka bekerja sama secara kolaboratif, baik secara langsung maupun tidak langsung, hal itu akan dapat membangun atau meningkatkan keahlian mereka secara keseluruhan. Nah, yang ketiga ada speed up solution atau mempercepat solusi. Betapa penyelenggaraan kolaborasi dapat mempercepat penanggulangan masalah secara cepat, tepat, dan tuntas. Bahkan dapat dikatakan bahwa kolaborasi dapat menghasilkan progres kerja yang lebih cepat apabila terdapat sebuah masalah tertentu. Mungkin masalah itu baru bisa diatasi sekitar 2 atau 3 bulan karena permasalahan tersebut ditangani oleh satu orang pihak saja. Namun, apabila permasalahan tersebut ditangani secara bersama-sama oleh banyak pihak yang benar-benar kredibel dan ahli di bidangnya, tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan tersebut akan dapat ditanggulangi dalam kurun waktu yang lebih cepat. Mungkin itu saja penjelasan dari kami yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, dari teman-teman, apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan atau boleh raise hand. Nah, kesimpulan dari presentasi kami adalah collaborative governance adalah model pembangunan yang mengutamakan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengatasi masalah publik secara integratif. Menurut Offline dan Wana 2008, kolaborasi melibatkan berbagai aktor lintas sektor tanpa harus merupakan semua pihak sekaligus. Contoh penerapannya terlihat dalam penanganan COVID-19 di Kota Serang, di mana gugus tugas itu dibentuk untuk membagi peran dalam edukasi, pemantauan, dan koordinasi dengan rumah sakit. Kolaborasi ini mempercepat penyelesaian masalah, memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan meningkatkan kinerja organisasi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang tidak disengaja maupun disengaja, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.